Dari awal menikah kita itu sudah tidak seperti pasangan-pasangan yang lain kan. Enda, saran ini Enda, cukup Enda ya. Saya takutnya ya nanti jejak digital itu yang apa namanya yang merongrong gitu ya kan. Karena kami ini semua adalah orang yang melihat sejarah perjalanan kalian. Pas kau Enda digendong itu dari belakang gini kan. Pas di kursi roda didorong. Pas sakit diurusin, dikasih hadiah-hadiah mewah, diamond, ya tas apalah. Kalau seandainya sudah memang tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu gak? Perkembangan terbaru soal Sarwenda dan polemik yang kembali ramai diperbincangkan publik? Berbagai pernyataan yang muncul dari podcast, komentar netizen, hingga isu seputar kondisi rumah tangga, keuangan, dan dampaknya terhadap keluarga kembali menjadi bahan diskusi hangat di media sosial. Lalu bagaimana sebenarnya tanggapan netizen terhadap semua perkembangan tersebut? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respons netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sama ya enggak apa-apa begitu loh. Tapi kan maksudnya saya ini kan jangan berkata seperti itu. Karena apa? Tidak seperti pasangan atau rumah tangga yang biasa kan. Seperti biasa kan, bikin anak, punya anak, kan begitu jadinya. Aku mah kasihan sama kamu Enda ya. Jadi menurut saya itu jangan mengeluarkan statement-statement yang dari awal sampai sekarang menurut keyakinan saya itu blunder gitu. Menurut saya sesuaikan saja gitu loh. Apa salahnya meminta maaf? Apa salahnya merendahkan diri, merendahkan ego? Tidak ada salahnya, tidak memalukan itu ya. Salam dari Kober Cimot, yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Mumpung masih segar diingatan gitu ya. Barusan aku nonton podcastnya Bang Densu bersama dengan Bunda Sarwenda. Jadi banyak hal-hal yang kita dengar di media, yang disampaikan pengacara ke media dengan membawa bukti-bukti segala macam. Banyak yang ditepis sama Bunda Sarwenda ya, tentang uang yang dikeluarkan itu 11M. Oke, memang benar mungkin 11M gitu ya. Tapi ternyata yang dikeluarkan oleh Sarwenda itu jauh lebih fantastis, 2 kali lipat, sebanyak 20M. Itu pun masih dihitung, belum termasuk uang YY. Dan tentang masalah tentang debt collector. Dan ternyata bukan hanya debt collector yang pertama sekali waktu live itu datang, guys. Masih ada lagi ya, debt collector dari mana? Dari leasing mobil, dari pinjol, dari tagihan kartu kredit juga ada. Dan yang berikutnya, ternyata rumah yang digadaikan ke bank itu bukan hanya satu. Kalau yang di Cilandak, Sarwenda sudah tahu, karena memang katanya untuk renovasi rumah. Tapi berapa nominal yang dipinjam ke bank itu dia sama sekali tidak tahu. Habis nikah itu yang gue pesta di Bali ya. Itu habis lumayan besar, cuman tamu 75 orang kan ya. Pada saat itu. Terus uang gue habis sisa 3 juta. Plek 3 juta habis bis. Tapi gue gak ada utang, gak ada apapun, dan gak ada beban lagi. Tapi di kantong hanya sisa 3 juta dan gue masih ada 5 hari di Bali loh. Mau cobain liftnya Sarwenda, guys. Bukannya ini bukan? Ini hijaunya apa nih? Oh. Jadi kalau di rumah naik pencet gitu ya? Lu norak deh gua. Oke. Assalamualaikum. Shalom. Masuk ya. Kayak ke rumah sakit di Korea ya, Wen? 3. Anjir. Wen aman kan, Wen? Aman, justru dia lebih slow. Dia Sabar ya, jangan noraknya kelihatan. Ketutup malahan dia nggak ini, Oh, nggak akan jalan. Oh. Guys. Oh, dia lebih pelan. Dia lebih Iya. pelan, karena kan buat safety. Berapa lantai, Wen? 3 lah. 2 lantai aja ya, Po. Berapa ini, Wen, listriknya, Wen? Nggak tahu, hemat kok, hemat. Karena home living ya, Home makanya dia pelan tuh, guys. Tuh. Pelan. Ya ampun, lucu banget sih, Wen, ada muralnya juga di sini. Oh, ada muralnya juga ya, Wen? Supaya kayak berasa lagi naik ke awan-awan. Iya. Lo kenapa ada burung-burung ini? Konsepnya apa sih, Wen? Karena kalau burung-burung orang yang gambarnya yang ngasih konsep. Sorry, pernah ngadat nggak? Pernah ngadat gak? Waktu itu pernah. Beneran, Karena, ya? tapi dia langsung mati. Kalau misalnya ngadat tuh dia langsung stuck gitu loh. Bukannya yang dia Setengah akan gitu? jalan. Jadi tetap bisa dibuka. Oh, tapi bisa ditolong kan, Wen? Bisa. Katanya 1 bulan 200 juta ya? Nggak selalu kok, kadang ada Lihat ya, anak gerakan sekolah, tangannya tuh. mungkin nominalnya lebih tinggi gitu. Bisa lebih tinggi dari 200 juta? Enggak, 200 juta itu paling banyak nih kok kayaknya.
Oh, jadi nggak selamanya sebulan itu 200, ada yang 100, ada yang 200. Benar-benar. Itu kamu maunya gimana sekarang? Itu dari awal kita mau berpisah, aku udah bilang kasih sayang ke anak-anak ataupun kehidupan anak-anak yang seperti biasanya kayak gimana, biarkan mereka seperti biasanya, karena aku tidak mau karena perceraian ini mereka jadi terganggu, karena perceraian ini terjadi gak ada sangkut pautnya sama mereka gitu. Terus itu kan kalau lihat dari pengeluaran, itu pengeluaran sebesar itu kemauan siapa? Les itu kan dari awal anak-anak udah les, sebelum perceraian juga udah les. Dari awal. Terus yang les balik dia itu pun yang udah 22 bilang, juta lebih, sampai anak-anak kuliah tapi saya ternyata akan cuma menanggung. 1 juta apa 1,5 Kalau juta. anggap Ruben udah nggak bisa nanggung gimana? Korupsi Dari nggak itu Desember namanya? tahun lalu, Pemeras ini udah berapa nggak itu bulan, namanya? Udah tidak menanggung lagi. Memang. Iya, itu karena dia merasa dia nggak boleh ketemu anak-anak katanya. Saya jadi kan udah baca Iya, Bapak. iya. Aku tidak pernah menyulitkan dia ketemu anak-anak. Tuh, ini ada security sih. Security. Ada Om CEO, guys. Tuh. Tuh ngeliatin terus si Om CEO tuh lihat. Tuh, guys, tuh. Diliatin terus, guys. Berasa gimana gitu ya, kayak mau digimanain gitu ya. Dan ya padahal kan dia bapaknya sendiri nggak mungkin ngapa-ngapain juga. Wih, serem banget guys, lihat muka. Serem amat mbak tuh lihat muka. Kayaknya ada rasa kebencian yang sangat sakit hatinya kepada Om Ruben lihat tatapannya Om Sarwenda lagi. Aduh, lihat deh mata-matanya. Tutup aja melotot guys, serem. Netizen. Si Bang Mino. Pengacara Ruben Onsu tunjukkan ya tuh video cekcok Ruben dan Sarwenda Minola saat ada pernyataan yang merugikan, kami harus mengangkat bukti-bukti yang ada katanya gitu guys ya. Olah, bongkar lagi bukti. Tuh. Sama di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar, kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, satu rumah turun semua. Kira-kira anak-anak dengar gak sih? Dengar. Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak, tapi di ruangan tertutup ini kayak begini kapan? Iya pasti denger lah, itulah sampai orang-orang juga naik ke atas kan berarti denger ya. Emang nggak dengar semua orang? Ini dikaitkan dengan itu ya Bang, perselingkuhan, katanya gara-gara ini mereka ribut besar. Ya saya nggak tahu. Diam. Sarkawi. Ini adalah jawaban pertanyaan katanya nggak pernah di depan anak-anak. Tuh, dijawab tuh sama Bang Minola. Kita juga masih menunggu konferensi pers. Katanya kan anaknya dibully di sekolah. Emang iya sekolah internasional gitu anak-anaknya masih suka ngebully guys? Kayaknya dia di internasional kan? Sama kita masih nunggu nih hitungan 30M. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada bagian ini, netizen menyoroti berbagai pernyataan yang beredar mengenai kehidupan rumah tangga Sarwenda dan Ruben. Pembahasan didominasi soal kondisi keuangan keluarga, mulai dari dugaan hutang, pinjaman bank, hingga berbagai kewajiban finansial yang disebut-sebut muncul selama pernikahan. Selain itu, netizen juga menyoroti penjelasan mengenai pengeluaran keluarga, pendidikan anak-anak, dan berbagai keputusan yang diambil selama berumah tangga. Di sisi lain, muncul pula perdebatan mengenai apakah permintaan maaf atau sikap merendahkan ego seharusnya dilakukan agar persoalan tidak semakin melebar. Menjelang akhir video, perhatian netizen beralih pada hubungan kedua belah pihak yang dinilai semakin memanas, termasuk komentar mengenai anak-anak yang disebut ikut terdampak oleh berbagai isu yang berkembang di ruang publik. Lanjut. 30M. Gimana guys? Ini ada apa lagi guys? Ribut sama Nah, ini video yang tadi ya. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar. Gara-gara ini mereka ribut besar. Ya, ini sama dengan tadi ya. Dia tetap nggak mau. Bentar. Ini ada komentar dari Irma Sirait ya.
Waduh, 46. Aku nggak ngerti sih. Kadang ada yang tulisan gini 4606 itu maksudnya detiknya atau gimana. Nah, ini ada tulisan komentar. Moga aja Sarwenda berani bongkar hubungan percintaan antara Ruben Sicong dan Bertrand. Maksudnya Bertrand sama Ruben melakukan hal yang seperti itu gitu guys. Wah, ini kalau nggak terbukti bisa pencemaran nama baik nih guys ya. Dari Irma nih, Irma Sirait nih. Kalau nggak terbukti ya, nih kalian percaya dengan apa yang dikomentari oleh Irma? Irma berarti ibu-ibu ya, entah mbak-mbak gitu ya. Apakah kalian setuju dengan komentar ini guys? Ya, kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Ada hubungan katanya antara Ruben dan Bertrand gitu ya, Bertrand Onyo. Ya. Apa karena terlalu dekat seperti ini nih? Videonya kan ada di bawah tuh, kalian bisa lihat ya. Apa karena terlalu dekat seperti ini ya? Dulu waktu zaman-zaman Bertrand deket kayak gini ke Sarwenda, dibilangnya ada hubungan dengan Sarwenda. Deket sama bapak ininya, dibilangnya ada hubungan sama ini. Ini maunya gimana gitu ya? Kalau nggak dipeduliin, dibilangnya mentang-mentang anak pungut, bilangnya gitu. Jadi nggak diperhatiin. Gimana guys sebaiknya? Yo, kan? Aku kirain di apartemen kita bisa pindah. Jadi ada kiriman kasur baru lah ke rumah Pondok Indah. Kasur buat siapa? Aku nggak pesan, aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama. No! Security diomelin habis-habisan dong. Bersama yang lainnya gimana gitu ya? Karena kenapa bisa ketahuan ke aku kalau mau kirim kasur ke apartemen? Tapi kamu nggak ada bukti kan itu? Nggak ada, tapi kita ada berantem. Dia juga tahu mestinya. Wah, baru sadar nih guys. Ternyata udah banyak kali ada postingan maupun komentar netizen yang intinya curiga banget hubungan Ruben dan Bertrand itu bukan sekedar ayah dan anak angkat. Tapi kalau dipikir-pikir, kalimat dari mulut Sarwenda dan karakter Ruben yang lemah gemuk itu apa maksudnya? Hayo, tebak sendiri guys. Gimana guys ya? Kayaknya nggak mungkin sih. Dulu zaman-zaman si Bertrand yang aku tadi bilang ya, Bertrand deket sama si Sarwenda, dibilangnya ada hubungan ya. Sekarang deket sama bapaknya, walaupun bapak angkat, bilangnya ada hubungan juga gitu. Maunya gimana gitu. Kalau seandainya nggak diperhatikan seperti ini, nggak dirangkul, bilangnya mentang-mentang anak pungut, jadi nggak di ini ya ditelantarkan lah, inilah, dicuekin lah. Maunya gimana gitu guys, sekalian gitu ya. Nah, Lain kali kalau mau bohong itu disetrika dulu biar rapih. Terus jangan lupa dikasih pewangi biar nggak kecium baunya. Masa gitu aja harus diajarin? gimana guys ya? Cici enggan ke sekolah akibat dibulai dan mengalami trauma. Hal ini dipicu oleh fitnah sang ayah yang mencari sensasi dan validasi untuk menjatuhkan ibunya hingga mengorbankan anaknya sendiri, katanya gitu guys. Apakah ini menangis benar guys? Kalau tinggal sekolah pasti pindah aja ya. Gimana guys? Apakah ini video yang katanya yang ditulisan ini guys gara-gara dia nangis gara-gara dibulai di sekolah gitu guys? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya videonya ini guys. Apa hanya orang-orang yang mungkin di timnya Sarwenda yang mengatakan dia ya ibarat katanya memojokkan Koko Ruben gitu guys ya. Nah, ini kita ada apa lagi? Paling suka kalau lihat interaksi Uncle Gio bareng anak-anak. Natural banget katanya gitu guys. Aduh. Ternyata ujung-ujungnya anak-anaknya yang nanti minta dinikahin sama Gio. Nah, kita lagi. Kalau saya cuma bilang si pria itu sudah terlalu jauh sehingga berhadapan dengan orang yang diam. Jadi guys, apa pendapat kalian terhadap statementnya ayahnya si Onyo ini guys? Dimana di dalam video dia berkata bahwa lelaki itu sudah terlalu jauh kata dia. Disclaimer dulu, mohon izin saya mau memberikan masukan lah nih ceritanya terhadap ayahnya si Onyo dan juga ayah-ayah yang ada di luar sana. Biarlah berita yang menjadi sorotan di media kita akhir-akhir ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita. Terkhusus buat ayah-ayah dan juga calon ayah di luar sana supaya tidak ada penyesalan. Karena penyesalan itu tidak ada guna. Jadi saran kepada ayah Onyo, ya kenapa saya boleh katakan bahwa perkataanmu itu tidak ada gunanya lagi sekarang. Tidak ada guna. Statementmu itu tidak ada guna lagi. Ya, lelaki itu sudah terlalu dalam kau bilang.
Itu gak ada gunanya lagi. Karena apa? Karena kau yang meninggalkan istri dan anakmu. Ya, ceritanya kan gini, ilustrasinya gini. Kamu yang membangun sebuah kursi rumah tangga atau rumah lah, membangun rumah tangga dengan Sarwenda. Dan kebaikan Tuhan ya sama kalian, Tuhan langsung mengaruniakan 2 orang putri sama kamu, di mana kursi rumah tangga itu menjadi lengkap. Ada anak, ada ibu, dan juga ada ayah. Akhirnya kita sampai di ujung video. Pada bagian ini, pembahasan lebih banyak berisi kumpulan komentar dan opini netizen terhadap berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan. Sejumlah komentar memunculkan berbagai dugaan mengenai hubungan antar tokoh, namun semuanya masih berupa pendapat netizen yang belum disertai bukti. Video juga menampilkan perdebatan mengenai kedekatan Ruben dengan Bertrand yang memunculkan beragam tafsiran dari warganet. Selain itu, ada pembahasan mengenai isu anak-anak yang disebut mengalami tekanan akibat ramainya pemberitaan dan komentar di media sosial. Di penghujung video, narator kembali mengingatkan bahwa berbagai pernyataan tersebut merupakan komentar yang berkembang di tengah masyarakat, sementara netizen terus memperdebatkan siapa yang paling bertanggung jawab atas memburuknya situasi keluarga tersebut. Lanjut. Demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.